ciri masyarakat Banjarbaru ada 5. Assalamualaikum Zainal Anbiya. Assalamualaikum Atqal Atqiya. 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 Assalamualaikum Ahmad ya Habibi. Assalamualaikum Taha ya Tabibi. Assalamualaikum Ahmad ya Habibi. Assalamualaikum Taha ya Tabibi. Assalamualaikum Ahmad ya Habibi. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuacanya tenang, hatinya pun sejuk. Insya Allah semua yang hadir ini mendapat pahala jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, dia sama seperti orang yang berjihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah amal kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri nikmat besar ini dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tidak ingin amal kita, pertemuan kita malam ini hampa, kosong, tak bermakna. Majlis menjadi majlis antanya jifah, bangkai busuk, berulat dan berbau. Maka kita berkirim selawat kepada baginda di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kalau menangkap ular berbisa jangan ditangkap pakai tangan. Malam ini ulun luar biasa pakai baju sasirangan. Untuk ila hadrati Datuk Kelampayan, Tuan Guru Ijai, para alim ulama bil khusus dari bumi Banjar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan berkirim Al-Fatihah, kontak kita dengan mereka. Dengan berkirim Al-Fatihah, tersambung hubungan kita dengan mereka. Dengan berkirim Al-Fatihah, mudah-mudahan kita satu tempat dengan mereka dalam surga Jannatul Firdaus. Apa kabar masyarakat Banjarbaru semuanya? Ini momen ulang tahun Banjarbaru yang ke-21 tahun. Beda tipis dengan ulun. Saya 24. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kelebihan orang Banjarbaru yang pertama adalah religius. Apa itu religius? Orangnya agamis. Apa itu agamis? Menjalankan agama syariat Islam dengan istiqomah. Dulu, ini cerita dulu. Dulu kabarnya
di sini tempat show musik konvensional, tapi kemudian ketika berubah menjadi masyarakat religius, di sini tempat tablik akbar para ustadz-ustadz hebat-hebat, besar-besar. Malam ini tablik akbar bersama Tuan Guru Zuhdi. Jadi Ustaz Abdul Somad sementara Guru Zuhdi datang. Bulan lalu bersama Dr. Dasat Latif. Bulan depan bersama Habib Syekh. Artinya apa? Setiap bulan tempat ini menjadi majlis agama Islam. Kalau di tempat lain orang terkejut melihat manusia sebanyak ini. Kalau ini diambil gambar dari atas dengan drone, dikirim, maka orang terkejut. Tapi bagi masyarakat Banjarbaru, biasa guys. Ini biasa. Kenapa demikian? Karena masyarakat Banjarbaru masyarakat yang religius. Tapi terkadang di bagian tempat, di beberapa tempat pengajian ramai, masjid kosong. Tidak begitu halnya di Banjarbaru. Saya sempat agak tersinggung tadi ketika sedang makan. Selesai makan, sebelah kanan wakil wali kota, sebelah kiri wali kota, kanan paling samping Kapolres, kiri Kapolres, kanan Dandim. Begitu selesai makan, semuanya pergi meninggalkan saya. Di tempat lain kalau pejabat-pejabat ini pergi keluar biasanya cari ruang mau ngerokok. Tapi ternyata semuanya pergi melaksanakan sholat isya. Ustaz Somad nggak sholat isya, jamak takdim. Bangga apa tidak kalau mereka yang diberi amanah tampuk kekuasaan jabatan, ketika azan berkumandang mereka melaksanakan sholat isya berjamaah. Ini makna religius. Jadi nanti kalau ada orang bertanya, apa itu kelebihan masyarakat Banjarbaru religius? Apa arti religius? Enggak tahu. Mereka taat beragama. Yang sebelumnya konser musik konvensional, tapi malam ini yang kita dengarkan adalah lantunan solawat religius dalam bidang seni. Ternyata agama Islam tidak membunuh darah seni. Anak-anak kita malam ini dalam kumpulan hadrah. Ini kumpulan hadrah yang mendapat lisensi langsung dari Habib Syekh di Solo. Anak-anak, adik-adik sekalian, ini kumpulan hadrah ini hanya untuk ulang tahun saja atau boleh acara-acara yang lain? Boleh. Acara khitan sunat boleh. Nah, bagi yang mau sunat sekali lagi, acara walimah nikah boleh juga. Yang mau nikah sekali lagi. Artinya apa? Banyak orang berkata kami masyarakat religius, sholat Jumat ramai, tablik akbar ramai, tapi ketika menikah walimah yang diundang artis pakai rok pendek, banyak yang salah suap, kaki ayam masuk. Tapi begitu yang dinyanyikan adalah sholawat. Banyak lagu yang dinyanyikan, yang dilantunkan oleh adinda anak-anakku tadi, adik-adik saya. Tapi di antara yang berkesan ketika dia sebut Ustaz Somad, saya nggak hafal. Tapi insya Allah rekamannya ada. Jangan lupa dapatkan di toko terdekat. Nanti direkam lewat satu CD, masukkan dalam MP3. Jangan lupa like and share. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu makna religius? Merubah dari tempat hiburan konvensional menjadi berbau agama. Yang sebelumnya tidak mengingatkan pada Allah, berubah menjadi majlis solawat dan tablik akbar. Yang sebelumnya menghadirkan yang tidak mengingatkan pada Allah, yang dihadirkan adalah para ustadz dan alim ulama. Yang sebelumnya lagu-lagu melalaikan dari Allah, dilantunkan lagu yang mengingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
pejabat-pejabatnya sholat berjamaah, dan yang paling penting adalah masyarakatnya menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Shaf wanita, shaf pria, tidak ada campur aduk antara laki-laki dan perempuan. Kalaupun ada mungkin ya salah-salah dikit, dimaafkan. Maafu anhu insyaallah. Oh, Ustaz Somad menyindir. Tidak, saya Ustaz yang tidak pandai menyindir. Ustaz Somad nggak ngelihat apa? Kurang, karena mata saya silau, cahayanya terang benderang. Masya Allah, tabarakallah. Tadi saya sempat bingung, Pak Wali ini gimana? Ini antrian masyarakat penuh sampai ke belakang. Mereka lihat apa di belakang sana? Ustaz Somad jangan khawatir, karena di sana juga ada layar monitor dan Ustaz lebih besar dari aslinya. Masya Allah, tabarakallah. Yang di depan sebelah kanan lihat sini, yang sebelah kiri pandang kemari. Makanya dari tadi jemaah nggak ada yang lihat kemari, semua ngelihat monitor. Jika ditanya kenapa kamu lihat monitor, Ustadz lebih bagus di monitor dari aslinya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciri masyarakat Banjarbaru yang pertama adalah religius. Dari mulai pakanannya, pakaiannya, coba tengok pakaiannya religius, sejuk dipandang mata. Perempuan-perempuan bajunya religius, pakai jilbab. Ada juga beberapa yang tak pakai jilbab, rupanya laki-laki. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hiburannya, seninya religius, pemimpinnya religius. Apalagi yang tidak religius di Banjarbaru? Tidak ada. Oleh sebab itu menjadi masyarakat Banjarbaru adalah menjadi orang yang bangga dengan Islam. Betul? Saya saja yang bukan warga Banjarbaru, tapi sudah datang beberapa kali ke Banjarbaru, di tempat yang sama saya menyampaikan tausiah tabligh akbar di sini. Siang panas terik, ramai. Malam ini malam ramai, tidak kelihatan ujungnya di mana. Tapi sepeda motor parkirnya rapi, helm-helm semua telungkup, rapi. Lihatlah gambar penuh lautan umat manusia. Kenapa masyarakat Banjarbaru bisa rapi begini? Saya dapat bisikan dari Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Danlanut, karena sudah terlatih haul Tuan Guru sekumpul. Abdul Somad, engkau datang ke Banjarbaru jangan GR. Jangan nanti ketika pulang kau berkata, jamaah saya, tulisan di Banjarbaru ini sudah cantik Abdul Somad, kaligrafinya sudah mantap, bagus dan indah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tahu ungkapan itu hanya ingin menyenangkan hatiku saja. Tulisannya sudah cantik, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi masyarakat Banjarbaru sengaja tidak memberi titik ba. Mereka kosongkan titik ba. Semuanya sudah rapi, semuanya sudah cantik, semuanya sudah indah. Tapi mereka menghormatimu Abdul Somad. Lalu mereka mengundangmu dan berkata, berikut ini peletakan titik ba oleh Abdul Somad. Begitu Abdul Somad meletakkan titik ba, lalu semua orang mengambil gambar, foto, cantik, indah. Orang yang tidak tahu berkata, itu tulisan Abdul Somad. Tapi orang yang tahu berkata, tulisan itu pernah ditulis oleh Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tulisan itu pernah ditulis oleh Syekh Tuan Guru Ijai. Tulisan itu pernah ditulis oleh Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, penulis kitab Ad-Durrun Nafis, dan ulama-ulama yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Lalu datanglah Abdul Somad hanya meletakkan titik ba saja. Paham yang saya ceritakan? Dari anggukan kepalanya. Jadi kalau ada yang berkata nanti ketika gambar ini diupload di Instagram, di Facebook, di Twitter, di BBM, di grup-grup WhatsApp, orang luar akan berkata, ternyata kalau Ustaz Abdul Somad ceramah di Banjarbaru ramai. Orang Banjarbaru berkata,
siapapun yang datang ke Banjarbaru, kami tetap ramai karena kami adalah masyarakat yang religius. Ini yang pertama perlu ditanamkan ke anak-anak kita. 21 tahun adalah usia remaja, muda belia, hawa nafsu bergelora. Usia 21 tahun. Kalau SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, umur 21 tahun, mahasiswa semester 3. Sedang nakal-nakalnya, sedang sakau-sakaunya, sedang mabuk-mabuknya, sedang pacaran banyak playboy cap tupai. Lompat sana, lompat sini, cap gayung, ceduk sana, ceduk sini. Tapi 21 tahun usia Banjarbaru yang religius, tidak diperingati ulang tahunnya dengan perbuatan maksiat, tapi berzikir, bersolawat, bertablik akbar, berkumpul berzikir, memuja-muji Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sedangkan suara 40 orang saja menembus pintu langit, apalagi malam ini menembus pintu-pintu singgasana arsy Allah Subhanahu wa taala. Naik tasbih tahmid takbir kita ke atas, jauh dari malapetaka bencana dan musibah. Virus-virus corona pingsan semua. Di tempat lain orang takut berkumpul, takut bersalaman. Sekarang orang tidak lagi bersalaman dengan tangan, dengan siku. Sekarang orang tidak ada lagi yang berani ngobrol bicara karena takut air liurnya muncrat membawa virus. Tapi begitu saya datang ke atas tadi, semuanya salam, cipika, cipiki, peluk, rangkul. Orang Banjarbaru tidak khawatir sedikit pun. Kenapa? Karena dia serahkan semuanya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Mak-mak garis keras. Saudara yang dimuliakan Allah. Jadi nampaklah jawaban malam ini. Kalau ada yang heran mengapa anak-anak muda Banjarbaru bisa datang pengajian seragam, kenapa anak-anak muda Banjarbaru bisa ikut tabligh akbar, kenapa anak-anak muda Banjarbaru taat religius, karena ibu mereka adalah perempuan-perempuan solehah. Fotonya diambil gambar oleh Pak Wali, Pak Wakil Wali Kota. Jam 10 tadi Pak Wakil Wali Kota, Pak Wali Kota inspeksi kemari, sudah ada yang datang jam 10. Sudah duduk jam 10. Abdul Somad yang malu kepada Allah. Ternyata di akhirat nanti catatan amalmu tidak ada apa-apanya. Abdul Somad, kau datang kemari karena diundang, kau datang kemari karena dijemput, kau datang kemari karena dihadiri oleh orang ramai. Tapi mereka tidak masyhur di bumi, mereka tidak dikenal di YouTube, mereka tidak ada follower, tapi mereka dikenal oleh malaikat sejak jam 10 pagi tadi dicatat. Kam min masyhurin fil ardi walam yakun ma'rufan fis sama. Berapa banyak orang yang populer terkenal di bumi, tapi malaikat di langit tidak pernah mengenalnya. Jangan sampai kita termasuk golongan itu. Oleh sebab itu jangan bangga kau di atas ini Abdul Somad diberikan karpet berwarna merah seperti pejabat-pejabat internasional dengan bunga yang berwarna merah, matamu lama-lama menjadi merah, bangkit aura merah. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini pertemuan yang mendatangkan rahmat sesuai dengan yang dibacakan tadi. Walau anna ahlal qura, seandainya penduduk suatu negeri itu amanu, beriman, wattaqau, bertakwa. Allah tidak minta banyak, 2 saja, beriman, bertakwa. La fatahna alaihim, akan kami bukakan untuk mereka barakat. Allah tidak katakan barakatan satu, tapi Allah gunakan bentuk jamak, barakat, barakat.
barokah, 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 barokah anaknya, barokah keluarganya, barokah tanahnya, barokah kantornya, barokah negerinya. Minas sama, dari langit turun barakah, wal ard, dari bumi turun barakah. Janji siapa? Janji Allah. Allah kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Banjarbaru bukan negeri yang ada banyak barang tambangnya. Dia tidak mengandalkan sumber daya alam. Dia hanya mengandalkan sumber daya manusianya saja. Tapi apa mau dikata, 6,9% pertumbuhan ekonomi terbaik di Provinsi Kalimantan Selatan. Tambangnya tidak ada. Tidak ada hasil alamnya. Dari mana itu datang? Hari ini dibuktikan, kalau dunia kau kejar, akhirat belum tentu dapat. Tapi kalau akhirat kau kedepankan, dunia datang bersimpuh di bawah tapak kaki. Kau layani alim ulama, kau sambut tamu-tamu, tuan guru kumpul setiap tahun, kau muliakan mereka, maka Allah berikan barokah, barokah. Dari mana datangnya? Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Yang tidak percaya, yang tidak yakin, datang ke Banjarbaru sebelum tanggal penutupan berikut ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kenapa enggak maju ke depan dikit? Lampunya pas di sini. Kalau saya maju nanti gelap. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa melihat wajah saya dari sini, pandang saja ke monitor. Sama bentuknya, tengok. Saya gerakkan ke atas, ke atas. Sama. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tempat lain kalau saya diundang, mobil yang jalan 10, dari mulai mobil di depan, mobil di Banjarbaru yang jalan cukup 1 bis saja. Efektif, tidak banyak menghabiskan duit negara. Tidak macet. Kadang orang berpikir semakin ramai, semakin mewah, semakin mahal, semakin macet, semakin hebat. Itu bukan orang Banjarbaru. Orang Banjarbaru tidak ingin membuat masyarakat sulit macet. Berapa banyak orang memaki-maki. Apa ini? Mentang-mentang pejabat. Saya pun ikut kena maki juga. Tapi dengan satu mobil yang lewat, iring-iringan tidak terlalu banyak. Bensin yang menetes, setiap tetesnya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pejabat-pejabat ini jabatannya tidak lama, tapi hisapnya luar biasa lama. Oleh sebab itu mereka kita doakan supaya istiqomah insyaallah. Amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oh, tadi saya mulai jam 8, sudah jam 8.30. Yang pertama, ciri masyarakat Banjarbaru adalah religius. Sekarang masuk yang kedua. Berapa semuanya Pak Ustaz? Ada 5. Ustaz tahu dari mana? Ya, adalah 5 ciri masyarakat Banjarbaru. Yang pertama, religius. Yang kedua, sopan santun, tata krama, budi bahasa. Bahasa Islam Arabnya berakhlakul karimah. Di tempat lain saya kalau ketemu sama orang, ada yang angkat tangan aja. Hai Ustaz. Di tempat lain kalau ketemu orang, kadang di airport begitu turun, ketemu, dia pegang bahu saya, diambil foto, selfie, langsung cabut. Tapi di Banjarbaru saya perhatikan, setiap ketemu salaman, dan salamannya tidak seperti biasa. Tempat-tempat lain salaman cukup, salaman bolak-balik, auto reverse. Dari mana mereka belajar ini? Mereka belajar dari guru-guru mereka, sampai ke ayah mereka, sampai ke ibu mereka, sampai ke mereka, mereka wariskan ke anak cucu mereka. Sopan santun, tata krama, budi bahasa. Banyak juga orang yang sholatnya rajin, baca Qur'annya rajin, puasa sunatnya rajin, tapi lidahnya kasar, caci maki, sumpah serapah, manggil orang seenaknya saja. Hei King Kong. Tapi orang Banjarbaru, dia tidak hanya religius, tapi dia tetap menjaga adat istiadat. Budaya lokal tetap dijaga dan dipelihara. Abdul Somad tidak berceramah pakai jubah, pakai sorban yang besar.
tapi Abdul Somad memakai baju khas Sasirangan. Nah, ini sudah diambil belum fotonya? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu seluruh Indonesia yang suka dengan kain Sasirangan, datanglah ke Banjarbaru. Udah ambil foto untuk iklan aja. Supaya apa? Supaya ekonomi umat bangkit, adat istiadat kita tidak hilang, tetap kita jaga. Walaupun kita adalah negeri yang religius, ulama-ulama kita pakai sorban, ulama-ulama kita pakai jubah, ulama-ulama kita mengajarkan kitab kuning di masjid, tapi ulama kita tidak pernah melarang kita untuk tetap berbudaya selama budaya itu tidak melanggar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat tadi, yang memperhatikan Pak Wali Kota dengan Pak Wakil Wali Kota ketika mau maju, mau memulai acara, protokol izin dulu ke Pak Wali Kota. Pak Wali Kota izin, ya Pak Wali Kota ngomong ke saya, Ustaz Somad sudah boleh dimulai? Dalam hati saya, jarang-jarang orang begini. Pak Wakil Wali Kota mau maju ke depan, Pak Danlanut ada, Pak Dandim ada, Pak Kapolres ada, semua angkatan ada, Laut dan Lanut. Laut kok dan Lanut? Kalau Laut itu dan Lanal. Saya bukan nggak ingat, cuman mau ngetes jamaah aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alim ulama, para habaib hadir semuanya malam ini. Ini menunjukkan bahwa kita bersama menjaga budaya bangsa. Ini tanah punya orang Banjar, tapi orang Banjar tidak pernah melarang siapapun yang datang ke negeri ini selama dia ingin menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Selama saya ceramah di Banjarbaru, belum pernah ada orang bertanya ke saya, "Hai Ustaz Abdul Somad, sukumu apa?" Belum pernah ada satupun yang bertanya itu. Andai ada yang bertanya akan saya jawab, "Suku bunga." "Margamu apa?" "Margarin." Karena mereka tahu ketika kau sampai ke sini Abdul Somad, maka engkau adalah bagian dari kami. Ketika kau sampai kemari Abdul Somad, maka engkau sopan, kami pun akan menjaga tata krama sopan santun kami. Betul? Ini harus kita wariskan kepada anak cucu kita. Bagaimana mereka mau lewat, saya lihat itu bagaimana orang Banjarbaru kalau dia mau lewat di depan kita, amin, amin, walaupun namanya Abdullah, amin. Padahal mestinya yang amin itu kan kalau Abdul Hamid. Mohon maaf Pak Bia. Sopan santun mereka luar biasa. Ketika mereka mau foto, izin dulu, "Ustadz, boleh foto Ustadz?" "Boleh." "Selfie-nya dari kanan apa kiri?" "Boleh minta video pendek Pak Ustadz?" Luar biasa sopan santun, tata krama, budi bahasa ini. Yang membedakan kita dengan binatang, mohon maaf, yang membedakan manusia dengan hewan, mohon maaf, adalah terletak pada sopan santun. Kalau hanya makan, monyet pun makan. Kalau hanya sekedar punya anak, kucing lebih banyak anaknya. Tapi di mana perbedaan engkau dengan hewan terletak pada sopan santun, tata krama, budi bahasa. Makanya saya sebenarnya segan ini. Karena kalau saya tonton ceramah guru-guru, guru Zuhdi, guru Ijai, guru Sekumpul, kalau saya lihat video mereka di YouTube, mereka itu ceramahnya slow, pelan, lembut. Tiba-tiba saya bandingkan dengan ceramah saya teriak-teriak, "Jamaah!" Tapi saya mau coba lembut, nggak bisa pula. Oleh sebab itu maka Abdul Somad berteriak itu bukan karena dia tidak punya sopan santun tata krama, tapi memang sudah bawaannya dari dulu begitu. Saya yakin jamaah di Banjarbaru semuanya paham dan maklum itu insya Allah. Amin. Dah, asal udah diaminkan selesai. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu kalau kita bertamu ke rumah orang, anak-anaknya diajarkan menyalami ulama. Itu ada ulamana, itu ada habibna, itu keturunan Rasulullah na, itu zuriat Rasulullah na, dicium tangannya. Hari ini anak-anak tidak tahu lagi menghormati ulama, mereka sibuk dengan gadget mereka. Nak, salam tamu nak.
kasih tangan. Dia suruh pula tamu itu mencium tangannya. Tapi itu tidak terjadi di Banjarbaru. Ustaz nyindir ya? Enggak. Tadi dari mulai di hotel, dari mulai di airport, dari mana-mana. Begitu turun di airport saya heran. Ini kenapa orang Banjarbaru sudah berubah ini? Kenapa tidak lagi sopan santun menghormati ustaz ini? Kenapa mereka tidak lagi seperti dulu? Kenapa mereka tidak ada yang menyalami dan menyambut? Rupanya saya pakai masker. Mereka nggak kenal. Disangka mereka turis dari Wuhan. Begitu dibuka foto sama Pak Wakil Wali Kota dengan sahabat-sahabat yang menyambut, wah, bang semua menyerbu, nggak bisa lagi dihalang, langsung masuk mobil, langsung berangkat. Begitulah mereka menghormati, begitulah mereka. Padahal yang datang bukan ulama besar, yang datang bukan Habib, yang datang ustadz kecil yang beratnya hanya 50 kilo saja. Tapi begitu orang Banjarbaru memuliakan dan menghormati, Masya Allah, Tabarakallah, sampai di hotel, sampai hotelnya hotel yang religius, hotel yang islami. Mau tinggal di hotel itu mesti menunjukkan KTP dan surat nikah. Di tempat lain bebas saja mau bawa siapa, istrimu, istri kawanmu, istri tetanggamu bawa. Begitu sampai di dalamnya ada arah kiblat. Ini arah kiblat. Saya beberapa kali diundang di beberapa kota, sampai di dalam buka laci nggak ada arah kiblat. Lihat di atas nggak ada arah kiblat. Hidupkan handphone, Allahu Akbar. Masuk teman satu lagi ngasih tahu, salah. Rupanya beda handphone, kiblatnya beda. Tapi ini hotel yang religius. Berapa kali Ustaz Abdul Somad diundang di suatu tempat, sudah pakai peci, sudah pakai sorban, sudah pakai baju koko, siap mau ceramah. Begitu di lift, langsung masuk perempuan pakai baju yang kainnya belum selesai dijahit. Roknya panjang, resleting belum dipasang. Oh, ketahuan Ustaz ngelihat ya. Saya nggak ngelihat. Cuman kan nggak mungkin saya salah pencet nomor lift berapa. Artinya apa? Kalau datang engkau ke Banjarbaru, insya Allah matamu akan terjaga dan terpelihara. Kenapa? Karena orang Banjarbaru dalam satu hembusan nafasnya, dia adalah orang yang beragama, dia adalah orang yang taat sebagai muslim, tapi juga dia orang yang tidak meninggalkan adat istiadat dan budi bahasa. Ini mesti kita jaga bersama. Siap menjaga ini? Bapak-bapak, ibu, insya Allah siap. Maka anak-anak generasi penerus bangsa ini pun akan menjadi generasi yang menjadi pemimpin masa depan. Tidak hanya Kalimantan, tidak hanya Indonesia, tapi insya Allah dunia ini akan dipimpin oleh anak putra putri kita, insya Allah. Amin. Apa ini Ustaz Somad? Cerita dunia. Loh, Allah aja nyebut dunia. Coba lihat doanya. Rabbana atina. Tuh. Jadi kalau ada orang katakan jangan pikirkan dunia, terus gimana doanya? Rabbana atina fil akhirati, langsung. Allah aja nyuruh fid dunia dulu. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah persiapan untuk akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan lupa, karena kau hidup di dunia. Bapak hidup di mana? Alhamdulillah masih ingat. Di sebagian tempat saya tanya, Bapak hidup di mana? Di planet Mars. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa ciri masyarakat Banjarbaru? Pertama, religius. Yang kedua, tidak meninggalkan sopan santun, adat istiadat. Kalau bahasa kampungnya, the local wisdom. Yang ketiga, dia tetap menjaga cinta tanah air. Siap menjaga NKRI. Dari teriakannya itulah yang membuat Belanda lari pontang-panting. Siap menjaga Pancasila. Masya Allah. Dari teriakannya ketahuan sudah makan malam. Kadang di tempat lain pas saya teriak, siap jaga Pancasila. Siap. Gimana musuh kita mau takut? Kita dari mulai ujung Aceh sampai ke Papua, saudara kita di Papua mayoritas
Kristen, Katolik, Protestan, Aceh, Islam, tengah-tengahnya Bali, Hindu, di situ semua ada yang Buddha, tapi semua kita diikat dengan apa? Bineka Tunggal Ika, bermacam-macam suku, bangsa, agama, tapi tetap satu juga. Apa tuh ciri orang Banjarbaru? Dia cinta tanah air. Kalaulah tidak karena cinta tanah air orang Banjar, maka sudah lama negeri ini tetap dijajah oleh Belanda. Tapi mereka lebih memilih lebih baik putih tulang daripada putih mata. Putih mata negeri kita dijajah orang, putih tulang mati. Maka banyak pejuang-pejuang yang mati sebagai syuhada. Gara-gara mereka meninggal itulah maka kita merdeka hari ini. Betul? Dulu kita diajarkan mengheningkan cipta, pejam mata. Ustaz Somad, kalau mengeningkan cipta apa yang kau baca? Untuk para syuhada yang sudah meninggal dibunuh oleh Belanda dan Jepang. Al-Fatihah. Saya kirimkan Fatihah kepada mereka. Siapa yang mengatakan Fatihahmu tidak sampai, mari kasih nama lengkapnya. Nanti kalau dia mati, saya kirim Fatihah. Kalau nggak sampai, kasih kabar cepat-cepat. Sedangkan pelepah korma yang basah ditusukkan di makam, apa kata Nabi? La'allallaha an yukhaffifa adzabahuma ma lam yaibasa. Maka ketika pelepah korma itu basah, dia bertasbih, tasbihnya sampai kepada orang yang meninggal di bawah, bisa meringankan azab kuburnya. Orang yang kena azab kubur saja bisa ringan azabnya karena tasbih pelepah korma, apalagi orang soleh yang baik tentulah mendapat pahala dari bacaan Al-Fatihah. Man halala sab'ina marrah, siapa yang bertahlil 70 kali, summa ahda sawabahu lil mayyit, dihadiahkannya pahalanya kepada mayit, yantafi'u bihi, maka bermanfaat untuknya tahlil 70 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 70 kali dihadiahkan kepada orang meninggal dunia sampai pahalanya. Siapa yang tidak percaya, nanti aku akan kirim. Tahlil has been seen, tahlilmu sudah dikirim. Kalau tidak sampai, berarti kau sudah di tempat yang berbeda, bukan di alamat yang kutuju. Di mana tuh Pak Ustaz? Neraka jahanam. Makanya doa kita selalu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini sekarang kita sedang mengalami krisis cinta tanah air. Orang tidak lagi peduli kepada bangsanya, tidak lagi peduli kepada isi tanah alam lautnya. Kita yang punya laut tapi ikan kita diambil orang, kita yang punya tanah tapi digarap orang. Padahal dalam lagu kita, Indonesia tanah airku. Tanahnya punya siapa? Punya kita. Airnya punya siapa? Punya kita. Kalau tanahnya diambil orang, airnya punya orang, apa makna lagu itu? Maka setiap hari Senin kita tetap menyanyikan itu. Saya masuk ke dalam hutan, naik mobil 5 jam, tinggalkan mobil di tepi sungai, naik sampan 5 jam, bahkan kalau sedang surut 7 jam, sampai ke dalam, mengganti bendera yang robek, yang sobek dimakan usia. Kami tempel lagi di dinding-dinding bendera kecil, mengajarkan mereka bagaimana upacara bendera, menaikkan sangsaka merah putih, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, membacakan Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apakah anak-anak sekolah di Banjarbaru masih ada upacara bendera? Kalau nggak hujan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini cinta tanah air harus kita tanamkan terus. Kalau tidak dia akan mengalami degradasi, kalau tidak dia akan mengalami kelunturan, kalau tidak dia akan hilang. Kita sudah merdeka dari penjajahan Belanda. Belanda sudah pulang, yang tinggal terong Belanda. Jepang sudah pulang, yang tinggal sendal Jepang. Tapi pengaruh-pengaruh pemikiran asing yang merusak kepala anak kita, menghancurkan generasi bangsa. Wajahnya wajah orang sehat, bahasa Inggrisnya mantap, badannya tidak kurang cacat, tidak kurang satu apapun, tapi kepalanya sudah dirusak. Siapa yang merusak kepalanya? Slenderman. Siapa yang merusak kepalanya? Chucky. Chucky, boneka yang bawa pisau dapur.
yang membunuh orang usia 15 tahun tapi membunuh anak umur 5 tahun. Siapa yang merusak? Belanda, Jepang tidak lagi datang merusak. Jerman, Prancis sekutu tidak lagi datang merusak, tapi yang merusak adalah film-film melalui www.youtube.com. Alhamdulillah, masyarakat kita tidak dihebohkan dengan film. Yang dia tonton tausiah ulama, yang dia tonton adalah hadrah Habib Syekh, yang dia saksikan adalah tontonan yang menjadi tuntunan. Itu mata dua itu bukan jin, itu drone. Kameranya sedang menyala. Mari kita hidupkan senter kita masing-masing. Yang bawa HP, kita mau bersolawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli hidilillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Nah, kameranya udah hilang, matikan. Insyaallah tabarakallah. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, maka Allah akan balas 10 kebaikan. Wa huttan anhu asyara sayiat, ditutupi 10 dosa silap dan kesalahan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Mudah-mudahan yang berselawat tadi dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Ciri orang Banjarbaru: pertama, religius; kedua, menjaga adat istiadat, sopan santun, tata krama, budi bahasa, etika, moral, akhlakul karimah. Yang ketiga, cinta tanah air. Yang keempat, cinta menjaga lingkungan. Ini pohon kayu masih hijau di balik tiang listrik. Di tempat lain kayunya dipotong, tiang listriknya dijual. Habis. Sekarang mandang ke kanan masih ada pohon hijau, mandang ke kiri masih ada pohon hijau, memandang kemari masih ada Pak Polisi pakai hijau. Sering-sering melihat mata warna hijau, maka matamu akan sejuk. Makanya orang Banjarbaru ini matanya sejuk karena sering melihat warna hijau. Makanya kubah Nabi, saya ziarah ke makam Tuan Guru Sekumpul, saya lihat banyak warna hijau. Karpetnya hijau, ada bunga-bunga warna hijau, ada ornamen-ornamen warna hijau. Karena hijau adalah sunnah. Apa itu Ustaz Somad? Ceramah hanya warna hijau, bajunya nggak warna hijau. Oh, dikasih warna ini ya ini dipakai. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau kita naik pesawat, itu yang terlihat di bawah dulu. Cerita dulu. Dulu kalau orang naik pesawat, dia bercerita kepada temannya di sebelah, itulah negeriku Indonesia, untayan zamrud katulistiwa, tongkat dan batu jadi tanaman hijau. Hari ini tidak lagi hijau. Kenapa? Karena hutan sudah dipotong gundul. Yang ada di bawah hanyalah dataran pasir gurun Sahara, bekas tambang-tambang liar. Tidak lagi ditanami tanam-tanaman, reboisasi tidak ada.
akhirnya akar-akar tanah tidak lagi dapat menahan, maka banjir bandang datang, longsor datang, hancur aspal. Tapi itu tidak terjadi di Banjarbaru. Betul? Kenapa? Karena Banjarbaru tidak punya tambang. Banjarbaru tidak punya SDA, sumber daya alam. Tapi Banjarbaru punya sumber daya manusia yang luar biasa. Kita tidak punya tambang, Ustaz. Tapi di Banjarbaru, universitas, guru besar, tuan guru, kiai, alim ulama. Kalau kamu punya emas akan hilang. Kalau kamu punya perak, batu bara akan habis. Tapi kalau kau punya sumber daya manusia, sampai hari kiamat dia akan tetap kekal abadi. Mana buktinya? Tuh, itu buktinya. Ulama-ulama sudah meninggal dunia, tapi karya mereka masih dibaca. Ulama sudah tidak ada di atas dunia, sudah tidak bisa bertemu dengan kita, tapi bisa mengumpulkan orang. Lebih dari 1 juta orang bisa berkumpul. Betul apa betul? Nah, memang nggak ada alternatif lain. Saya cuma nanya, betul apa betul? Betul. Ada orang hidup tidak bisa mengumpulkan orang hidup. Masih hidup, masih bernyawa, matanya masih terbuka, mulutnya masih bisa bicara, dibukanya di rumahnya open house. Open, terbuka, house, rumah, open house, rumah terbuka, silakan datang makan gratis. Orang nggak mau mampir karena takut makan haram. Tapi ada orang sudah lama meninggal dunia, tahun 2005, tapi masih bisa mengumpulkan umat manusia, tidak tahu di mana ujungnya. Semua datang, orang-orang yang datang menyambut, tamu-tamu dipersilakan datang, diajak makan, sama seperti di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Itu hanya terjadi di Banjarbaru. Ustaz Somad ngomong, emangnya pernah datang haul? Belum. Saya nggak tahu tanggal Masehinya tabrakan terus dengan tanggal Hijriah. Pas dilihat, waduh, saya nggak berani membatalkan jadwal, takut disumpah orang nanti mati berdiri. Insya Allah mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, nanti nggak salah jadwal lagi, insya Allah. Saya ingat itu 5 Rajab, harus ingat 5 Rajab, bukan Masehi, Abdul Somad. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka menjaga lingkungan inilah luar biasa. Tadi Abdul Somad cerita tentang pohon kayu tetap terjaga, tetap hijau ya. Ternyata nggak perlu jauh-jauh Abdul Somad, pohon kayunya tidak perlu jauh, di atas pentas pun ada pohon berbunga. Ini bunganya asli atau plastik? Asli guys. Saya harus pastikan dulu, soalnya di tempat lain saya pernah ceramah, perempuan itu seperti bunga, dia akan seperti kuntum yang mekar, lalu kemudian wangi harum semerbak, sampai masanya dia akan layu dan mati. Semua jamaah senyum. Kenapa senyum? Rupanya bunganya plastik. Tapi di Banjarbaru mereka tidak mau itu kepalsuan. Mereka tidak suka ada dusta di antara kita. Mereka maunya yang asli, yang original. Bunganya asli, bunga memang bunga hidup. Ini menjaga lingkungan. Banjarbaru siap menjaga lingkungan? Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon kayu, sawwaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan kepalanya dalam api neraka. Sebatang pohon kayu kau potong, disungkurkan kepalamu dalam api neraka. Hadisnya belum dibacakan Abdul Somad, orang Banjarbaru sudah mengamalkan itu. Tidak ada pohon kayu yang ditumbang. Hijau, malam aja kelihatan hijau, apalagi siang. Luar biasa, betul. Saya jalan-jalan lihat ada spanduk baleho tertulis besar, one man, one tree. One man, 1 orang, one tree, 1 pohon. 1 orang menanam 1 pohon. Bahkan di beberapa kantor KUA, kalau ada orang mau nikah ditanya, kamu mau nikah? Iya, bawa 1 pohon. Istrimu mau nikah juga? Iya, bawa 1 pohon. Istrinya berapa? 3, bawa 3 pohon. Tapi ternyata itu bukan saja slogan Departemen Kementerian Kehutanan, itu adalah ajaran Islam. Idza waqa'an ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, di tanganmu
ada bibit korma, falyughrisha, tanamkan. Untuk apa kita menanam padahal kita sudah mau mati? Kita tidak akan memakan manis, tidak akan menakan manis buahnya, tidak akan bernaung di bawah daunnya yang rimbun. Tapi malam ini semua orang yang berada di bawah pohon kayu itu, maka orang yang menanam pohon kayu itu akan mendapatkan rahmatnya kalau dia sudah mati, terang makam kuburnya. Maka besok pagi kita mulai menanam pohon kayu. Kamu nanam apa? Toge. Tanamlah tanaman yang umurnya panjang. Sawit 25 tahun, kelapa 50 tahun. Tapi Nabi berkata, tanamlah tanaman yang buahnya bisa dimakan oleh cucu. Saya 43 tahun. Anak saya insya Allah lebih tua dari saya. Cucu saya, tanamlah tanaman yang bisa dimakan oleh cucumu. Tanaman apakah itu? Tanaman korma, umurnya 100 tahun. Korma yang ditanam oleh Nabi Muhammad SAW mati, tapi korma di sela-sela dahannya, satu batang korma ada 17 anaknya. 17. Maka dia akan jatuh ke bawah, tumbuh lagi, mati, tumbuh lagi. Korma yang ditanam oleh Nabi ketika membebaskan Salman Al-Farisi di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, sampai hari ini 1400 tahun yang lalu tetap hidup, mengalir ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sayangi lingkungan, jangan kotor. Selesai acara ini nanti semua sampah-sampah harus dibawa masing-masing. Tutup botolnya, masukkan ke kantong. Saya sendiri, sampah saya bawa. Jangan sampai besok, waduh, plastik dipoto oleh wartawan dari atas. Inilah efek ceramah Abdul Somad, hanya mengotori Banjarbaru. Sampah-sampah dikumpul dalam plastik, dicampakkan, dibuang ke dalam laut. Akhirnya ketika ikan hiu mati terdampar di pantai, dibelah perut ikan hiu, isinya botol minuman jamaah pengajian Banjarbaru. Yang menanggung dosanya siapa? Ketua panitia. Yang menanggung dosanya siapa? Bapak wali kota yang ngundang buat acara. Yang menanggung dosanya siapa? Yang paling besar dosanya yang ceramah. Karena dia tidak mengingatkan jamaah. Watawasau bil haq, watawasau bis-sabr. Cobalah tengok lantai bersih, tak ada sampah satupun, bersih. Sebagaimana tadi kita datang kemari bersih, jaga lingkungan, maka pulang nanti juga akan bersih. Siap? Nampaknya yang menjawab hanya 5%. Siap jaga kebersihan, siap jaga lingkungan, siap cinta kebersihan. Jangan ada dusta di antara kita. Nah, apalagi ibu-ibu, jangan sembarangan buang jarum pentol. Ini suaminya minta teh manis, mama mana teh, dilemparnya jarum pentol, masuk ke dalam. Oleh sebab itu jangan buang sampah sembarangan. Apalagi sampah-sampah yang bentuknya plastik, itu tidak hancur 100 tahun Pak. Bentuk plastik, botol-botol kimia dibuang ke laut. Oh, dosa kita. Kita sudah menganiaya, kita sudah menzolimi. Ittaqus zulma, jangan kamu buat zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Insya Allah kita tetap menjaga lingkungan, khususnya bapak-bapak, ibu-ibu yang berdagang, berniaga, berjualan di sana. Ternyata tablik akbar ulang tahun Banjarbaru yang ke-21 tidak hanya menjadi berkah bagi jamaah, pedagang-pedagang juga jualannya Masya Allah. Tolong buang sampah pada tempatnya. Siap? Yang bilang siap yang jualan aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sifat yang keempat dari orang Banjarbaru. Pertama, religius. Kedua, menjaga adat istiadat. Ketiga, cinta negara. Keempat, cinta menjaga lingkungan. Yang terakhir, yang kelima. Apa itu sifat orang Banjarbaru? Apa ini? Mandiri. Pas saya gini, duit deh. Betul, ibu nggak salah. Karena memang ibu-ibu matanya mandiri. Ini kan memang duit.
Artinya orang sulit untuk mandiri kalau nggak punya duit. Orang Banjarbaru, orang yang paling banyak duitnya. Ngamin kan aja ragu. Orang Banjarbaru, orang yang paling banyak duitnya. Dari mana Ustaz Somad tahu? Bagaimana orang Banjarbaru bisa membelikan asrama untuk mahasiswa di Yaman? Itu kan menunjukkan banyak duit kan? Anak Banjarbaru kalau dia kuliah ke Yaman di tempat Habib Umar bin Hafiz, dia punya asrama. Dari mana? Hebatnya Banjarbaru punya duit. Hebat nggak hebat? Saya dulu kuliah di Mesir, ngontrak sewa rumah. Naik sewa rumah, datang tuan rumah Abdul Somad, ya sewa rumah naik. Saya bilang kalau sewa rumah naik berarti saya harus pindah ke rumah yang lebih jelek lagi. Kenapa kamu gak bisa bayar? Karena kami krisis moneter, nggak ada uang. Tapi anak Banjarbaru betapa enaknya kuliah, punya asrama. Itu asrama akan didiami calon guru-guru, pendidik-pendidik yang akan pulang nanti ke Banjarbaru membina agama Islam, para habaib, alim ulama. Mereka yang akan mewariskan Islam ke anak cucu kita sampai hari kiamat. Pahalanya tetap mengalir kepada bapak wali kota, wakil wali kota, sekda, forkompinda, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tak kepala. Makanya beruntung punya pemimpin yang cerdas. Al-Qayyis, siapa itu yang cerdas? Mandana nafsahu, menekan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, yang dia pikirkan adalah apa setelah mati. Banyak pemimpin ini sekarang dia pikirkan, yang dia pikirkan adalah apa setelah pensiun. Gimana Pak persiapannya pensiun? Alhamdulillah rumah kos-kosan saya sudah 100 pintu. Banyak baru pintunya aja Pak Ustaz. Tapi ternyata mereka tidak berpikir seperti itu. Yang mereka pikirkan bukan pensiun mereka. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana anak-anak Banjarbaru nasibnya tidak seperti Abdul Somad yang kuliah dulu ke luar negeri, ngontrak, nyewa rumah, diusir. Tapi anak-anak Banjarbaru belajar di Yaman, adem, ayem, tentram karena punya asrama. Yang di Mesir masih kasihan, belum dapat juga. Insya Allah. Dari mana duitnya datang? Mereka yakin dan percaya yang dipakai untuk agama Allah, yang dipakai untuk penuntut ilmu, pasti akan diganti Allah Subhanahu wa taala. Sulitkah bagi Allah mengganti itu? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Investasi akhirat kekal abadi, lapang makam mereka, terang kubur mereka. Adapun pemimpin-pemimpin yang hanya memikirkan rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar, habis jabatan 2 periode belum sampai datang KPK, selesai. Tapi kalau cerdas, berpikir bagaimana investasi sumber daya manusia. Inilah kekayaan yang tidak ada bandingannya. Inilah kekayaan. Asramanya sudah ada, beasiswanya ada, tidak juga mau mengirimkan anak-anaknya sekolah agama. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau ada orang dari daerah lain, kenapa anakmu tidak sekolah ke Mesir, tidak sekolah ke Tarim Hadramaut? Karena nggak ada asrama, nggak tahu mau tidur di mana. Tapi orang Banjarbaru, satu sisi menjadi orang Banjarbaru punya kelebihan keutamaan, tapi menjadi orang Banjarbaru juga punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siap menjadi orang Banjarbaru? Yang nggak siap silakan urus surat pindah malam ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mandiri. Bagaimana dia bisa mandiri? Antada warasataka aghnia, kau tinggalkan anak cucumu dalam keadaan mampu secara finansial, ekonominya mapan. Khairun, lebih baik min antada'ahum, daripada kau tinggalkan mereka alatan, miskin, susah, melarat, yatakaffafuna 'alan nas, mengemis, meminta-minta kepada orang banyak. Kalau saya bicara di satu daerah karena tambangnya banyak, batu baranya banyak, emasnya banyak, nikelnya banyak, aluminiumnya banyak, nggak ada gunanya bicara masalah kemandirian. Karena
banyak sumber daya alam. Tapi di Banjarbaru yang tidak ada sumber daya alam, tapi ekonomi bisa tinggi, tentulah karena dididik dengan mandiri itu artinya mandi sendiri. Sekarang banyak orang hidupnya tidak mandiri, dikit-dikit minta, dikit-dikit minta. Islam mengajarkan al-yadul ulya, tangan di atas, khairum minal yadis sufla, lebih baik dari tangan di bawah. Saya ditanya nih sama adik-adik mahasiswa, Ustaz Somad, gimana caranya supaya kita kuliah nggak pacaran? Simple aja bro. Gimana caranya? Jangan minta uang sama orang tua. Insya Allah nggak akan ada anak gadis yang mau sama kau jalan. Betul nggak? Iyalah, mereka mau jalan, makan mie ayam, makan bakso, ayam penyet, ayam patah, ayam mati, ayam sungsang. Orang duit kau banyak. Coba kalau tak ada duit, mana bergerak? Itu knalpot nggak berasap. Ada uang abang sayang, tak ada uang. Oh, itu udah jelas. Nah, oleh sebab itu maka saya dulu kuliah di Mesir 4 tahun, nggak pernah sekalipun saya minta kirim uang. Oh iyalah, orang tua Pak Ustadz fakir miskin. Nah, orang tua saya nggak miskin, juga nggak kaya. Kebun sawit 2-3 batang untuk 7 keturunan ada insya Allah. Tapi nggak pernah saya minta kirim. Saya dulu dengan Ustadz Hatta sama-sama kami kerja di Saudi Arabia, sambil haji, sambil kerja untuk biaya kuliah. Kami dididik menjadi mahasiswa-mahasiswa yang mandiri, bukan minta. Ini sekarang banyaknya anak-anak muda kaya luar biasa. Tanggal 1, tanggal 2 pakai motor, tanggal 29 sakaratul maut. Gimana umat ini akan maju? Gimana bangsa ini akan hebat kalau tidak bisa mengelola alam dengan baik? Kita ini adalah negeri yang kaya raya. Tongkat dan batu jadi tanaman, batunya saja bisa dimakan. Berapa banyak orang kita makan batu gilingan? Pisau potong rujak habis tipis. Makanya lidah kita fasih-fasih bahasa Arab. Batu dimakan, pisau dimakan, kayunya campakkan ke belakang, gak perlu dilihat, besok pagi bertunas, tumbuh ikannya luar biasa. Oleh sebab itu kalau sampai negeri ini jatuh miskin, itu pastilah karena kita tidak mengelola dengan baik. Ingat apa pesan Sayyidina Ali, kada al-faqru ayyakuna kufran, hampir saja kefakiran membuat orang menjadi kafir. Orang akan menjual akidahnya dengan baju kaos, orang akan menjual keyakinannya dengan beras, orang akan jual imannya dengan mie instan. Tapi insya Allah masyarakat Banjarbaru sampai hari kiamat sekali la ilaha illallah sampai mati tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagaimana mungkin mengumpulkan orang seramai sebanyak ini kalau tidak ekonominya mapan? Bagaimana mungkin bisa ada layar 2 kalau tidak ekonominya mapan? Di beberapa tempat saya ceramah, bukan main karpetnya mantap, rupanya karpet basah. Tapi hari ini, padahal tadi hujan, bisa tenang, adem, ayem, sound sistemnya menggelegar. Ini menunjukkan ekonominya mapan. Mudah-mudahan ini menyebar kepada seluruh masyarakat dan kita mati dalam keadaan istiqomah dan husnul khotimah. Jadi saya mulai ceramah jam 8, sekarang jam 9:10, sudah 70 menit kita bersama. Ini sudah keluar dari kode etik karena biasa saya ceramah 600 ml. Masya Allah, tabarakallah. Di mana-mana yang namanya ulang tahun itu adalah syukuran, mensyukuri nikmat 21 tahun Kabupaten Banjarbaru. Saya mau ngetes, masih ingat nggak ini kota apa kabupaten? Menikmati syukurnya Allah berikan kota 21 tahun dalam keadaan aman, damai, tentram, tidak ada konflik, tidak ada musibah, tidak ada malapetaka bencana. Mudah-mudahan sampai hari kiamat negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jangan lupa itu, jangan sampai kalau ada yang silap, salah, keliru, diam. La ta'murun bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Kalau kamu tidak lakukan itu,
la yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban. Aku khawatir Allah turunkan hukuman, Allah turunkan bencana, Allah turunkan musibah karena kamu diam. Saat orang buat dosa kamu diam, saat orang buat maksiat kamu diam. Kamu berpikir yang penting anak saya selamat, rumah saya selamat, keluarga saya selamat, masalah orang lain bukan urusan saya. Maka saat itu Allah akan turunkan hukuman. Ketika hukuman sudah turun, kamu pun akan berdoa, memanjatkan doa, mengangkat tangan, ya Rabb, ya Rabb. Fala yustajabu lakum. Doa kamu tidak dikabulkan Allah karena tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Oleh sebab itu nanti kalau ada tabligh akbar dengan Ustadz Das'ad Latif, ada tabligh akbar dengan Ustadz Habib Syekh, ada tabligh akbar dengan Tuan Guru, itu semua dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Adapun karena panas, karena lelah, karena capek, jangan khawatir, tenda-tenda sudah disiapkan. Itu tenda palang merah, itu mobil ambulan, mana tahu ada yang sakit sakaratul maut. Tapi insya Allah aman, damai, tentram. Lokasi kita sekarang sedang berada di depan balai kota. Benderanya, Masya Allah, tabarakallah. Oh, rupanya ada foto saya di belakang sama Tuan Guru. Besar pula foto saya dari Pak Wali lagi. Itu cara membahagiakan hati tamu. Orang Banjarbaru ingin menyenangkan hati Ustaz Abdul Somad, jadi dibuat gambarnya besar walaupun orangnya kecil. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang pada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Kalau kita sayang pada saudara kita, ada yang lebih hebat lagi, sayang pada diri sendiri, ada yang lebih mulia lagi, sayang pada saudara kita. Malam ini kita sedang mengungkapkan kita sayang, kita senang, kita bahagia, tapi kebahagiaan kita bukan dengan melompat-lompat, tarik-tarik rambut, itu orang gila, orang stres. Kebahagiaan kita bukan dengan mabuk sampai pagi, mengenang 21 tahun Banjarbaru, mari kita sakau bersama. Bukan begitu cara orang yang religius. Caranya adalah dengan sholawat, caranya dengan mendengarkan bacaan Quran, caranya dengan berzikir, caranya dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ini kita jaga, ulang tahun yang ke-22, 23, 24, sampai anak cucu kita nanti akan terus menerus dan pahalanya akan mengalir ke kita insyaallah. Amin. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, orang lain yang melakukannya, anak cucu keturunannya di masa akan datang terus, maka akan mengalir pahalanya. Hari ini yang datang ini ada yang masih kelas 6 SD, tahun 2030 dia sudah selesai S1, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Hari ini dia datang, ulang tahun Banjarbaru ke-21, dia kelas 6 SD, ulang tahun Banjarbaru yang ke-31, dia sudah selesai S1. Saat itu dia akan ikut CPNS menjadi pegawai Pemda BUMN, dia menjadi seorang entrepreneur, pengusaha sejati, dia akan menjadi businessman. Dia ingat dulu 10 tahun yang lalu ulang tahun Banjarbaru dengan pengajian, dia datang menemui wali kota. Lalu kemudian mereka melihat, kenapa ada perubahan ini? Dulu 10 tahun yang lalu ulang tahun Banjarbaru bukan begini caranya, bukan dengan lagu maksiat, bukan dengan mabuk, bukan dengan joget-joget. Dulu 10 tahun yang lalu mengundang ustaz, berzikir, ada hadrah, ada selawat. Dia ingat itu. Mudah-mudahan mereka yang hari ini hadir tetap menjaga sampai hari kiamat. Setiap ulang tahun Banjarbaru buat lagi acara, setiap Banjarbaru buat lagi acara. Tahun 2040 ada yang menelpon ke Pekanbaru, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini nomor Ustaz Abdul Somad? Betul. Ustaz masih hidup? Iya. Kami dari Banjarbaru Ustaz. Acara apa? Ulang tahun Banjarbaru yang ke-41. Waktu itu umur saya udah 63. Wah, udah nggak kuat tabligh akbar lagi. Saya tetap datang juga kemari, duduk di kursi, megang tongkat. Assalamualaikum. Dulu
20 tahun yang lalu saya ceramah di sini di depan balai kota. Balai kotanya masih tetap. Sebagian bapak-bapak, oh udah banyak yang meninggal. Di liang lahat. Kalian semua udah di liang lahat sih. Untuk yang dulu waktu tahun 2020 saya di sini, mereka yang sudah mendahului kita, Al-Fatihah. Kalian semua mendapatkan kiriman. Terima kasih Ustaz Somad. Terus saya bilang, ya sama-sama. Kalian semua sudah dimakan cacing tanah, Pak. Saya belum. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup ini bukan lama, Pak. Hidup ini sejenak, sekejap saja. Seperti orang dalam keadaan musafir perjalanan panjang, tiba-tiba kepanasan terik matahari, bernaung di bawah pohon rindang, menunggu hari redup. Ketika matahari condong, maka akan berlalu berjalan. Kita semua akan mati. Ustaz mati apa enggak? Aduh, tega. Tadi pas saya bilang, Ustaz mati enggak? Jangan Ustaz, gitulah. Semua kita akan mati, Pak. Kira-kira kalau Ustaz Somad mati, kain kafannya dari kain sasirangan atau kain putih? Kain putih. Peci kesayangan tinggal. Baju dari Kalimantan Selatan, dari Banjarbaru tinggal. Sorban kesayangan tinggal. Mikrofon, walaupun Ustaz nggak ada mati bawa mikrofon. Tinggal. Yang kau bawa mana? Kalau pernah dulu engkau beramal soleh sesuai dengan kemampuan masing-masing. Anak-anakku, adik-adikku, dengan hadrahmu kau sudah beramal soleh. Dengan kau pukul hadrah, generasi akan datang. Seriuskan hadrah ini, buat rekaman bagus-bagus, upload ke Instagram, masukkan ke YouTube. Nanti saya bantu iklannya. Persen nggak ada. Nanti kita iklankan. Saya pun nanti nyumbang beberapa lagu. Ya Habibal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian beramal dengan seni, dengan suara kalian yang bagus-bagus, sehingga anak-anak yang punya bakat seni dia ikut jejak kalian. Sebagaimana kalian mengikut jejak Habib Syekh menjadi panutan dalam masalah seni solawat hadrah, maka kalian pun 20 tahun akan datang menjadi panutan di Kalimantan Selatan. Sesuai dengan bakat kita masing-masing. Bapak-bapak polisi, beramallah dengan pistolmu, Pak. Mumpung pelurunya masih ada. Beramal, Pak. Bangga nggak Bapak Ibu melihat polisi dan tentara hadir tablik akbar malam ini? Saya terus terang bangga. Udah diambil fotonya? Ambil. Tablik akbar Ustaz Somad dihadiri oleh polisi dan tentara dan lanut dan lanal dan lain-lainnya. Hadir semua. Biar berkurang orang yang membuli-buli saya. Sesuai dengan bakat, kemampuan, jabatan yang kau miliki. Ada yang berdakwah dengan baca kitabnya, ulama-ulama kita. Ada yang berdakwah dengan tanda tangannya, kekuasaannya. Ada yang berdakwah dengan suaranya. Ada yang berdakwah, ibu-ibu tidak berdakwah dengan ceramahnya, tapi dengan kelembutan hatinya. Bang, sholat ya bang. Nampaknya abang sudah mau mati. Memang lembut bu, tapi menyentuh. Abang kalau nggak sholat, nanti abang mati, aku nak kawin sama brownies. Apa? Mati deh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang dapat disampaikan Al-Fakir Abdul Somad. Inti ceramah Abdul Somad malam ini adalah ciri masyarakat Banjarbaru ada 5. Nanti kalau ada yang nanya, apa tadi ceramah Abdul Somad? Ciri masyarakat Banjarbaru ada 5. Loh, kok bisa dia tahu? Kita aja nggak tahu. Itu kan bahan kita semua untuk mengingatkan kita, wahai bupati-bupati, wali kota, gubernur se-Indonesia, kalau kalian nggak punya slogan, tirulah yang sudah ada di Banjarbaru ini. Semuanya dapat, agamanya dapat, adatnya dapat, NKRI-nya dapat, lingkungannya dapat, ekonomi mandirinya dapat, semuanya, segala aspek dapat. Kalau kalian malu niru, robah, edit dikit-dikit aja. Datang studi banding kemari. Kalau mau tahu bagaimana cara mensyukuri nikmat ulang tahun, begini caranya: kumpulkan masyarakat, buat tablik akbar, hadirkan hadrah.
Kalau kalian belum punya grup hadroh, datang ke Banjarbaru, latihan sama grup hadroh. Rodatun Nasyid. Masya Allah, tabarakallah. Rasanya sudah habis sudah. Kalau kalian mau tahu cara buat acara, gimana supaya acaranya ramai, meriah, supaya nampak ustadznya putih, buat lampunya terang-terang. Oleh sebab itu, supaya suaranya lantang, menggelegar, tanya Banjarbaru, berapa ribu ini sound systemnya? Supaya nggak kepanasan, tanya Banjarbaru, gimana masang kipas angin yang besar pakai air? Gimana supaya Ustaz Somad tenang ceramah, tidak dikejar-kejar jamaah? Cara belajar ke Banjarbaru, gimana cara memasang ini busi keliling? Oke, tenang. Di tempat lain Ustaz Abu Somad gak tenang ceramah, jamaahnya datang ke sana, Ustaz, ya tenang ya, tenang. Di Banjarbaru, Masya Allah, tabarakallah. Kenapa? Karena orang Banjarbaru sudah terbiasa mengatur, memanage orang ramai. Sudah terbiasa mengatur orang banyak. Banyak di beberapa tempat kelagapan panitia. Disangkanya, alah paling-paling kalau Abu Somad ceramah jamaah cuma 3 sop. Ya nggak tahu, dia sangka kita Ustaz kaleng-kaleng. Sombongnya datang, mulai angkuhnya datang. La yadkhulul jannah, tak masuk surga man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqal habbatin min khardalin min kibrin, kalau ada sombong sebesar biji sawi. Jangan pernah sombong, itu bahayanya. Kalau orang terlalu lama tinggi di atas, terlalu hebat, terlalu di atas karpet merah, terlalu diagungkan, lama-lama jadi Fir'aun. Itu makanya saya nggak boleh turun lama-lama di atas. Ini sebentar lagi turun ke bawah. Dimulai jam 8, sekarang jam 9.20, 80 menit kita bersama. Tapi insya Allah 80 menit itu bernilai amal soleh. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'al Banjarbaru baldatan thayyibatan. Jadikan Banjarbaru negeri yang aman, tentram, baik, sempurna ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama, kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke Banjarbaru ya Allah. Wa in kana fil ardi, kalau masih tertanam di dalam tanah, naikkan ke Banjarbaru ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu, kalau rezeki kami masih jauh, dekatkan ke Banjarbaru ya Allah. Wa in kana mu'siran, kalau rezeki kami masih sulit, susah dan payah, mudahkanlah ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihin was salihat. Jadikan generasi milenial, anak-anak muda kami, anak-anak yang soleh dan solehah, min huffazil Quran wal hafizat, menjadi para penghafal Quran, minal mujahidin fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim. 20 tahun akan datang mereka akan berjuang menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Saat itu kami sudah mati dimakan cacing tanah, tapi kami tetap bahagia karena mereka berdoa di tengah malam, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah mahfazhum min kulli su' wa syar. Jaga anak muda kami dari segala perbuatan dosa dan maksiat. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Ya Allah, tolonglah jaga Banjarbaru dari malapetaka, bencana, narkoba, zina, homoseksual, LGBT, perbuatan keji dan munkar. Allahumma ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Allahumma a'inna, kami ini lemah, tolong kami, ala zikrika, supaya hati kami senantiasa berzikir mengingatmu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, beribadah dengan ibadah yang terbaik. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik,
Jadikan kami orang-orang yang berkasih sayang karena Engkau ya Allah. Adhillana tahta zilli arsyika. Beri kami naungan di bawah singgasana arasmu yauma la dhilla illa dhilluk. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Engkau ya Allah. Allah majma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Di dunia ini kami tak bersama dengan Datuk Kelampayan. Di dunia ini kami tidak dekat dengan Tuan Guru Ijai. Tapi kami ingin saat mati nanti kami bersama dengan mereka dalam surga Jannatul Firdaus. Bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Segala puja-puji hanya milik Engkau. Kami ini hamba yang lemah. Allahumma akrimna wa la tuhidna. Muliakan kami, jangan hinakan kami. Wa'tina wa la tahrimna. Beri kami nikmat kurniamu, jangan sampai kami luput dari segala rahmatmu ya Allah. Allahumma arhamna, rahmati kami. Allahumma hdina, beri kami hidayah. Wahdi bina, berikan orang lain hidayah melalui kami. Waj'alna sababan liman ihtada. Jadikan kami penyebab sampainya hidayah kepada saudara-saudara kami ya Allah. Adapun musuh-musuh, orang yang jahat, orang yang mengejek, mengolok-olok, Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Berikan mereka hidayah. Mereka berbuat salah karena mereka tak tahu ya Allah. Allahumma hdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Berikan kami jalan yang lurus, jalan yang pernah Kau berikan kepada para nabi, para siddiqin, orang mati syahid dan orang-orang yang saleh. Allahumma ja'alna minat tawwabin, jadikan kami orang-orang yang bertaubat. Waj'alna minal mutatahhirin, jadikan kami orang yang mensucikan hati. Waj'alna min ibadikas salihin, jadikan kami hamba-hambamu yang saleh. Allahumma waffiq wulata umurina, Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Danlanut, Bapak Kepala Dinas, Bapak Sekda, Bapak pejabat-pejabat kami. Amanah yang Kau berikan di pundak mereka berat ya Allah. Jadikan mereka orang yang amanah dan husnul khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami tiba, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat tuqin alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Acara belum selesai, jangan bubar dulu. Kita dengarkan hadrah, kita masih dengarkan tausiah Tuan Guru Jugdi, dan kita masih tetap selamat hari jadi yang ke-21 Banjarbaru. Semoga berkah selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.